Subscribers yang berbahagia, hari ini kita jumpa lagi dengan isu yang terbaru tentang bagaimana pemerintah berusaha untuk memaksimalkan badan usaha milik negara ini supaya aset-asetnya itu tidak lagi berhamburan ya. Artinya berhamburan begini, masing-masing unit usaha itu bisa dikatakan kurang terkontrol sehingga pemerintah tidak tahu berapa sebenarnya aset-aset yang ada di dalam BUMN tersebut. Pemerintah sudah membuat satu rencana besar yang menurut saya ini sangat baik, yaitu adanya disebut dengan Danantara. Danantara seperti super holding ya, company yang mengurusi aset-aset ini. Nah, aset-aset ini kan nantinya akan dimaksimalkan, baik itu dalam bentuk misal katakanlah penyertaan modal nantinya ataupun right issue, apapun top up modal, semuanya dikontrol oleh yang disebut dengan Danantara ini. Nah, menurut saya ini baik sekali ya. Ini semacam holding company seperti itu. Nah, pertanyaan buat saya itu berkisar masalah apakah Danantara ini Pak, karena undang-undang BUMN sudah disahkan dan BUMN itu pelakunya ataupun direksinya itu tidak lagi masuk dalam kategori ASN, apakah mereka ini jadi kebal hukum? Nah, ini pertanyaannya begitu. Saya mau ulangin ya di dalam beberapa video saya bahwa tidak ada seorang pun ataupun badan hukum ataupun personlek itu kebal akan hukum. Tetap akan bisa ditindak apabila yang bersangkutan itu tidak memenuhi apa yang disebut dengan ketentuan-ketentuan dasar di dalam anggaran rumah tangga dan anggaran dasar di dalam BUMN tersebut. Jadi ada positifnya ya. Dengan adanya undang-undang BUMN yang baru ini kan tidak serta-merta semua direksi yang melakukan kekeliruan di dalam prediksi bisnis, melakukan tindakan-tindakan corporate act itu mengakibatkan kerugian karena ketidaktahuan ataupun juga ada miss ya gitu. Karena untuk menuju business judgment rule ini ya dibutuhkan kebebasan dalam berkreasi oleh para direksi ini. Nah, undang-undang BUMN ini kan menyebutkan bahwa dia pada prinsipnya secara filosofis pelaku daripada pengurus BHRN itu tidak lagi dikategorikan sebagai ASN. Nah, pertanyaan yang tadi yang ditanyakan pada saya itu, apakah jadinya direksi ataupun pengurus, komisaris dan direksi BUMN itu dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang kebal hukum? Oh tidak ya, tetap gitu. Apabila kerugian tersebut ditimbulkan karena adanya rekayasa fiktif dan juga sengaja memang dibuat untuk merugikan BUMN, itu nanti bisa diaudit oleh BPK kan. Prinsipnya BUMN itu apabila mayoritas sahamnya dipegang oleh pemerintah, maka dia akan bisa diaudit oleh BPK ataupun BPKP. Itu prinsip seperti itu. Nah, apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan tersebut, ya itu bisa dikorupsikan, bisa ditindak pidana korupsi, bisa ditindak pidana seperti itu. Tapi kalau misalnya para direksi dan komisaris itu melakukan bukan kelalaian ya, tapi salah prediksi karena dia kurang cakap, dalam tanda petik kurang pandai untuk mengantisipasi risiko bisnis itu sehingga menimbulkan kerugian, itu tidak bisa dikategorikan sebagai satu tindak pidana yang bisa kita kategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Nah, jadi pembentukan Danantara sudah merupakan satu hal yang baik untuk menjadi super holding tadi. Dan juga pemerintah, kalau tidak salah tanggal 26 Februari kalau saya tidak salah itu, saya dapat dari media bahwa Presiden Prabowo kita akan meresmikan Bank Emas. Nah, ini bagus ya. Bank Emas itu seperti dicita-citakan bahwa semua nanti emas-emas yang ada di Indonesia ini tidak lagi diekspor atau diambil keluar lagi, terus menjadi cadangan devisa. Ya, makin besar cadangan emas kita nanti, makin kuat ekonomi kita, makin kuat pula struktur ekonomi kita melawan untuk atau bukan melawan ya, atau bersaing dengan negara-negara lain ya. Jadi kita bisa mencetak rupiah ya dalam jumlah tertentu sesuai dengan cadangan kita tadi. Karena cetak rupiah itu tidak bisa sembarangan ya. Cetak rupiah itu harus ada backupnya, yaitu bisa emas, bisa bentuk-bentuk lain ya, bentuk-bentuk simpanan dan sebagainya itu. Kalau misalnya uang itu dicetak tanpa ada itu, ya pastinya akan timbul namanya inflasi yang super atau luar biasa ya. Bayangkan kalau uang yang dicetak terus ya tanpa ada kontrol dari devisa itu,
Kita bayangkan bahwa satu mangkok nasi goreng ataupun satu piring nasi goreng itu harganya bisa 3 triliun gitu, seperti itu yang terjadi di Zimbabwe gitu. Nah, ini yang kira-kira yang saya mau sampaikan kepada para subscribers yang budiman, yang dikasihi oleh Tuhan dan berbahagia ya. Ini adalah bentuk channel yang mengedukasi dan serta menambah wawasan. Jadi saya ulang, bahwa BUMN sekarang dengan undang-undang yang baru, direksinya ataupun pengurusnya ataupun biherannya itu, komisaris dan direksinya tidak lagi dengan serta-merta dapat dijerat dengan tindak pidana seperti yang kita lihat dan kita dengar selama ini. Terima kasih, tetap semangat dan sukses.